Baik, selamat Sabat buat kita semua. Di sebelah kiri saya, selamat Hari Sabat. Haleluya. Sebelah kanan saya, selamat Hari Sabat. Sukacita yang sangat membara, saya boleh rasakan aura positif tersebar dalam ruangan gereja pada Sabat hari ini. Biarlah tetap terpelihara ya, sampai nanti ibadah kita selesai, kita benar-benar menikmati hari khusus yang Tuhan sedang persiapkan buat kita rayakan dalam ibadah Sabat sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai, saya senang sekali untuk kita boleh membacakan bersama-sama ayat favorit saya. 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Bila terlalu terang, mungkin boleh dipadamkan lampu yang ini supaya ya. Kita sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baik, berpegang dengan ayat ini, kita sama-sama berdoa. Allah yang baik, hari ini kau izinkan kami duduk bersama, bergembira bersama, bersukacita bersama di dalam perayaan hari Sabat Tuhan yang sudah kau khususkan untuk kami mengadakan ritual ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu kau izinkan hari ini berdiri, diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, agar segala yang hamba-Mu sampaikan berasal hanya semata daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan hadir menghindapi hati dan pikiran serta mulut hamba-Mu. Sehingga segala sesuatu yang mau sampaikan hanyalah untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan memperbaiki kami, meningkatkan kepercayaan kami, kerinduan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan lihat. Saya sangat bersyukur hari ini ada 7 anak-anak Tuhan yang diberikan talenta suara yang sangat luar biasa. Ya, saya belum pernah melihat di 2025, 2026, 2024 jumlah yang bernyanyi untuk special song itu sampai 7 orang. Luar biasa ya, apa karena saya ya? Di GR. GR banget ya. Ada Queen, ya ada Clarin. Thank you Queen Clarin. Tetap dilatih terus vokalnya. Dan juga ada Kirani. Ya Tuhan sempurnakanlah kamu Kirani. Enggak sulit bagi kamu untuk jadi masuk Indonesian Idol. Kayak sutradara aja gue ya. Ya karena kamu punya banyak, talent kamu bagus, performance kamu juga bagus. Dan adikku Anaya, terima kasih. Lalu Sergio Jermaya, JJ, ya, dan Abi yang sudah tidak diragukan lagi kualitas vokalnya. Sungguh saya sangat terberkati. Hari ini sudah menutup 50% khotbah saya. Ya, melanjutkan 10 hari berdoa yang dicanangkan oleh General Conference dan memasuki hari keempat saya diberikan kesempatan untuk menyampaikannya langsung kepada saudara-saudara. Bukan melalui media virtual seperti biasanya yaitu melalui Zoom. Sehingga hari ini materi yang saya mau coba sampaikan adalah materi yang sudah diberikan oleh conference melalui pendeta dan juga merupakan materi yang dari General Conference tentunya. Ada 29 slide. Ya, ada 29 slide diberikan. Kalau saya rata-rata berbicara satu slide 2 menit, maka tinggal kita kali. Berarti berapa itu? Oke. Tolong kerjasamanya, jangan begini-begini sebelum saya minta. Karena indikasinya biasanya berbeda. Tapi saya berbicara dengan istri saya, aduh itu kayaknya kepanjangan deh. Dibikin lebih simpel aja. Supaya oke boleh diambil summary-nya, tapi dibuat slide lebih simpel dan sederhana. Yang setuju saya membawakan 29 slide, angkat tangan. Haleluya, ada 2 orang. Saya terberkati hari ini. Yang 9 berarti sisanya atau bagaimana? Ya, saya membawakan 9 slide ya. Semoga 9 slide ini bisa saya seksamakan dengan baik firman Tuhan pada Sabat hari ini. Selamat datang di Mount Carmel Church, tempat kita beribadah pada Sabat hari ini. Tidak terasa, sekarang kita memasuki Sabat yang kedua. Ya.
Saya mendapat informasi dari A1, dari A1 ya. Ini berarti kalau informasi dari A1 artinya apa nih? Akurat sekali informasinya. Dikatakan bahwa menurut keyakinan dia, katanya di Manado itu kalau belum lewat bulan Januari itu masih disebut tahun baru. Setuju yang orang Manado? Setuju ya? Itulah hebatnya orang Manado ini. Kalau saya pernah sekali ke sana, dan orang yang menyampaikan itu memang orang yang kecil dan besar di sana, dan memang mereka mengatakan gereja-gereja baik denominasi manapun menyepakati hal itu tanpa melalui proses rapat. Jadi suasana tahun baru selama bulan Januari itu gegap gempita dan dipastikan ada banyak cookie kalau mau ke rumah mereka masing-masing. Mereka menyediakan cookies di rumah mereka. Haleluya. Dan biarlah antusiasme seperti mereka tertular juga buat kita sepanjang tahun baru di 2006. Jadi saya mau mengatakan sekali lagi, selamat tahun baru buat kita. Karena banyak yang tidak ikut bersama-sama dengan kita pendeta ya, di tahun baru, penutupan dan pembukaan tahun baru. Tidak salah saya mengatakan hal tersebut. Jadi judul yang saya mau bagikan kepada kita pada sahabat hari ini, datang dengan rendah hati dalam pikiran Kristus. 10 hari berdoa dan saya di hari yang keempat. Adapun materi yang akan saya sampaikan saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama perenungan pribadi, ibadah keluarga atau teman, ibadah bersama dengan jemaat, dan sebagai kesimpulan. Baik. Kita mulai. Di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia yang dimaksud siapa? Ia yang dimaksud Yesus. Jadi ada satu kebiasaan yang sudah melekat ke dalam karakternya Yesus, yaitu berdoa pagi-pagi benar. Artinya kalau dibilang pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok. Meskipun di zaman-zaman sekarang ayam berkokok sering juga telat ya. Sering juga telat. Sudah matahari terbit baru dia berkokok. Gitu kan. Sehingga kebiasaan ini mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita ada satu pesan yang sebenarnya yang sangat kuat yang Yesus mau sampaikan. Apa di balik pesan yang dia mau sampaikan secara pagi-pagi benar dikatakan. Pagi-pagi benar. Yaitu adalah penyerahan. Dia sadar betul akan tugas dan tanggung jawabnya karena dia memposisikan dirinya benar-benar sebagai manusia 100% dan juga di samping itu dia juga berperan sebagai Allah 100%. Sehingga dia sangat menggantungkan misi dan tugas tanggung jawabnya yang sedang dia perankan dan dia tidak mau terputus dengan Bapaknya di surga. Sehingga dia memberikan waktunya, dia membagi ya, bukan menyisakan waktunya. Sehingga dia membagikan waktunya pagi-pagi benar yang dia rasa adalah waktu yang sangat terbaik buat dia untuk memulai kegiatannya. Yaitu apa? Dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia berdiskusi kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku akan memulai aktivitas aku. Aku akan melakukan ini. Tuhan tolong tuntun aku. Satu kebiasaan perenungan pribadi yang saya rasa dari dulu-dulu kala, bahkan dari beberapa generasi sebelum saya, juga sudah diamarkan bahwa ini adalah satu kebiasaan yang baik. Pertanyaan saya secara jujur, boleh tolong dibantu angkat tangan. Siapa yang sudah melakukan ini?
Berat, saudara-saudara. Baik, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pelajaran ini ada sepertinya yang pesan yang mau dibagikan kepada kita yang ini juga bisa menjadi perenungan buat kita. Kalau begitu, kita bisa mengenai karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dipastikan kita juga sudah terbiasa membaca Alkitab, kita juga membaca referensi-referensi mengenai kisah Yesus, kehidupan Yesus, sehingga sedikit yang mau saya bawa sampaikan kepada kita pada hari Sabat ini adalah satu kebiasaan Yesus yang sering dia lakukan sebelum melakukan aktivitasnya. Di samping itu juga dicatat bahwa Yesus juga mempunyai ciri khas, yaitu ada yang tahu ciri khas yang pertama? Tuhan Yesus sedikit baper, sedikit baper. Jadi pada waktu dia memasuki taman Getsemani, hari-hari di mana dia hampir menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, hari di mana dia akan diserahkan kepada tentara Roma untuk diadili. Dia datang ke dalam taman Getsemani dan dia berdoa. Baper dia. Dia bawa perasaan dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya yang di surga. Tetapi Tuhan, bila mana ini, selanjutnya ada yang bisa bantu? Cawan ini lalulah daripadaku, namun hendaklah kehendakmu yang terjadi. Baper dia. Kalau kita apa? Sedikit-sedikit baper. Tuhan Yesus sedikit baper, tapi kalau kita sedikit-sedikit baper, dinasehati sedikit, bersungut-sungut. Ditegur sedikit, buang muka, nggak mau ketemu lagi. Dikasih tahu hal yang baik meskipun dengan nada yang lebih tinggi, ninggalin rumah. Dikasih makanan yang sehat, minuman yang jus yang mempunyai vitamin, dibilang nggak enak, enakan minuman bersoda. Serba salah. Lihat. Lalu karakter yang kedua, Yesus orangnya sedikit marah. Pada waktu dia tahu Ka'bah itu merupakan tempat untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan, datang orang-orang berdagang di sana. Dia marah. Dia bongkar itu. Dia angkat meja, dia balikan meja tersebut. Karena dia tahu transaksi-transaksi yang dilakukan itu adalah bukan pada tempatnya dan tidak semestinya Ka'bah Tuhan itu dijadikan tempat seperti itu. Yesus sedikit marah. Bagaimana dengan kita? Sedikit-sedikit marah, mudah tersinggung, mudah kesel, dan lain halnya sebagai mana yang bisa menjadi koreksi buat kita sendiri dan buat saya. Sehingga renungan pribadi yang Yesus bagikan pada waktu dia datang, dia mau mengatasi dua hal yang ini menjadi bahan yang sangat penting buat kita. Yaitu bagaimana dia mau mengatasi agar kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan juga kita tidak menjadi orang yang rendah diri terhadap sesama. Ada yang bisa membedakan ini? Rendah hati di hadapan Tuhan dan tidak rendah diri di hadapan sesama. Tidak rendah diri maksudnya minder. Bawaannya suka menyalahkan diri sendiri, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak sanggup, merasa diri tidak layak. Merasa semuanya seperti tidak memperhatikan kita, tidak mendukung kita, tidak mau mendengar pendapat kita. Tidak mau menganggap diri ini sesuatu yang bisa diangkat, bisa disetarakan, bisa dimampukan.
Inilah sebabnya perenungan ini diangkat bagi kita. Saya berpikir, oh iya benar juga Tuhan ya, kadang-kadang saya juga merasa seperti itu. Tapi ada banyak kesempatan yang ternyata ini ada di hadapan kita. Diberikan kesempatan-kesempatan kita ini kepada kita. Bagaimana hanya kita menyikapinya dan melihatnya. Sehingga ini juga menjadi pembelajaran perenungan pribadi buat kita dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, ibadah keluarga atau teman. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada yang sangat menarik mengenai kisah ini. Kisah ini mengingatkan perjalanan Nabi Yosua memimpin bangsa Israel, dan pasal 24 yang membahas mengenai pembaruan perjanjian di Sikem, kita bisa baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Akhirnya Yosua memanggil semua suku orang di Sikem. Inti pembicaraan itu adalah, jadi sebelum ayat ini keluar, ternyata Yosua memanggil seluruh penatua-penatua orang Israel. Ya, mereka diingatkan, diamarkan kembali. Bagaimana bangsa ini dipimpin dari perbudakan bangsa Mesir dan banyak mujizat yang Tuhan berikan. Ada 7 alasan yang disampaikan di sana yang saya catat. Kenapa ayat ini disampaikan? Dan mengapa ayat ini juga menjadi ayat perenungan yang sangat kuat buat kita? Karena kalau kita mudah melupakan kebaikan pimpinan Tuhan yang terjadi pada masa lalu, maka kita akan takut menghadapi masa depan yang ada di depan kita. Kita akan ragu, kita akan bingung dan bimbang. Tapi hari ini pemimpin hamba Tuhan Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ingat ketika engkau berada di Mesir, Tuhan menyertai engkau dan menuntun engkau, membawa engkau keluar daripada bangsa Mesir yang telah memperbudak engkau. Tuhan mengirimkan 10 tulah. Lalu yang kedua, Tuhan juga pada saat membawa mereka keluar, menyertai bangsa ini dengan memberikan tiang awan pada saat siang hari. Karena begitu panas cahaya matahari. Sehingga memberikan awan untuk menutupi mereka ketika mereka harus berjalan dan membuat cuaca lebih bersahabat. Lalu memberikan tiang api yang karena kita ketahui daerah gurun pada waktu malam hari sangatlah dingin. Dan tiang itu diberikan untuk menghangatkan bangsa ini, bangsa Israel ini. Lalu selanjutnya ada roti mana, roti yang diberikan kepada bangsa ini pada saat mereka lapar dalam perjalanan mereka. Mereka tidak perlu masak, tidak perlu menyediakan kayu bakar dan lain sebagainya ketika untuk mengisi perut mereka. Duduk manis diam, Tuhan berikan, tinggal makan. Kurang baik apa Tuhan? Dan selanjutnya, pada waktu kisah yang paling heroik yang saya catat yang mau saya sampaikan adalah poin yang nomor 5, yaitu menyeberangi Laut Teberau. Dan setelah menyeberangi Laut Teberau mereka harus juga menyeberangi Sungai Yordan. Saya cari informasi lebih lanjut. Laut Teberau kurang lebih lebarnya, kalau menurut secara pasti memang tidak ada yang tahu, tidak, referensi saya tidak menyebutkan. Tapi ada satu sumber yang mengatakan dulunya kurang lebih itu diestimasikan hampir 10 kilometer lebarnya. Jadi artinya apa? Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau yang pada waktu Musa angkat tongkatnya pukul itu laut, air itu dan terbelah kiri kanannya menjadi dinding laut dan mereka bisa lewat kering, itu mereka nyebrangnya nggak pendek. Kurang lebih 10 kilo. Artinya kalau orang berjalan santai, ya kalau orang berjalan santai dengan kecepatan 1 sampai 2 kilometer per jam, itu estimasinya 3 jam 20 menit. Bagaimana Tuhan menahan air itu supaya tidak jatuh menimpa mereka selama kurang lebih 3 jam 20 menit. Itu bukan mujizat instan, sama seperti orang mati bangkit. Dan selama itu pula, Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel ini
Ini loh, ya, mujizat yang dulu-dulu juga pernah saya berikan kepada kamu, kamu sepertinya bingung Tuhan itu, kok gampang sekali mudah melupakan kebaikan Tuhan dalam pimpinan mereka. Ditunjukkan dengan berjam-jam mereka lewat. Dan pada saat ditunjukkan dengan berjam-jam, ternyata dikejar mereka oleh tentara-tentara Mesir yang menggunakan kuda, tentu kecepatannya jauh-jauh berbeda. Bayangin, ada momentum di sini yang Tuhan mau tunjukkan. Ya. Karena kecepatan 1 sampai 2 kilometer per jam dengan kuda bisa mencapai 30 sampai 40 kilometer per jam. Jauh. Meskipun kadang katakanlah kita udah nyampe 5 kilometer di depan, cepat itu ngejar kalau pakai kuda dengan cuma kita jalan kaki. Tapi tidak ditemukan. Bangsa itu ditarik kembali. Yang ditemukan adalah tentara-tentara yang mengejar bangsa Israel tersebut. Diapakan? Tewas semuanya. Karena Allah melalui Musa menutup kembali dan mereka hanyut di sana. Selesai perjalanan tersebut? Oh enggak. Setelah mereka lewat dari Laut Teberau, mereka harus melewati Sungai Yordan. Kurang apa lagi? Kalau Kak Glenn ada di sini, kelas kepahaman penyeberangan bahasa ya Kak Glenn ya. Tapi karena nggak ada Kak Glenn, Tuhan mau tunjukkan, tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi kebaikan ketika Tuhan mau memberikan mujizat itu kepada hambanya. Apapun, siapapun, jabatan apapun gak ada. Kalau Tuhan berfirman jadi. Kalau Tuhan mau kasih. Kalau Tuhan mau beri. Siapapun, kadang kita gak kenal, tiba-tiba datang aja kebaikan Tuhan itu. Berkat Tuhan itu. Confirm. Aneh. Tiba-tiba ada kebijakan yang mendukung sesuatu yang kita rencanakan. Tiba-tiba ada sesuatu keputusan yang kira-kira bisa mendukung, ini kita bisa kerjakan. Aneh. Padahal kita nggak tahu siapa yang membuat keputusan. Tapi cara Tuhan memang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang. Jangan salah diinterpretasi. Itulah sebabnya. Mengapa bangsa Israel ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting sekali untuk diingat oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ketika sudah mereka capek-capek menyeberang Laut Teberau, ketika mereka udah capek-capek menyeberang Sungai Yordan, akhirnya mereka pun harus berperang. Berperang kepada orang-orang yang sudah sempat menduduki tanah Kanaan tersebut. Antara lain berperang dengan orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Namanya berperang, tentu adu nyali, adu senjata. Tapi cara Tuhan memimpin mereka berperang, kebanyakan mereka diam aja. Baca Alkitab. Tidak menentukan, membuat, merencanakan, menggunakan seragam pakaian perang, strategi perang. Tidak. Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga kalau dilihat dari jumlah bangsa ini dan dengan tentara yang sudah dipersiapkan, dilatih memang untuk mendapatkan pendidikan militer. Saya tidak menemukan referensi ada bangsa Israel dipersiapkan untuk itu. Beda dengan orang-orang yang harus mereka temui untuk mereka tempur kepada mereka. Tapi sekali lagi, Tuhan mau sampaikan. Kalau kamu sudah di pihaknya Tuhan, siapa dapat? Melawan. Kita lebih dari jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun sedikit kita terkenang, ada ancaman terakhir, kalau kita lihat satu cuplikan film, ketika Ahmad Yani mau ditembak, dia minta apa? Berdoa terakhir dalam kehidupan dia. Ingat cerita itu? Pada waktu dia mau diculik, Jenderal Ahmad Yani, dia berdoa dulu. Selanjutnya, ibadah bersama jemaat. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati
Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah bersama jemaat. Saudara-saudaraku, bila mana hal ini dituntut untuk menjadi satu syarat kelulusan terhadap satu keterampilan yang kita ambil, atau satu kelas kepahaman seperti di Pathfinder yang kita ambil, maka kita harusnya sudah bisa menilai seberapa sering, seberapa banyak waktu yang kita berikan, kita beribadah bersama-sama dalam jemaat. Kalau di sepupu kita, udah jelas, satu hari mereka 5 kali ibadahnya. Kalau di kita, seminggu berapa kali? Yang resminya 3 kali ya, kalau dulu ya pendeta ya. Ada ibadah Sabat, ada ibadah Rabu malam, dan ibadah Vesper yang disebut Jumat malam. Tapi karena kita di Jakarta dan jauh satu sama lain, maka kita permudah ibadah tersebut, kita menggunakan media. Kita menggunakan Zoom untuk ibadah kita di malam hari. Dan pada saat di Zoom, jumlah ACMS kita berapa? Bu Sekretaris, ada 60-70? Ada 70-an orang. Kita gereja kecil yang diberkati Tuhan. 60-70 orang. Yang hadir Rabu malam, setiap Rabu malam? Belasan. Kita tetap diberkati Tuhan. Buktinya Rabu malam tetap berjalan. Di hari keempat, hari pertama, kedua, ketiga yang hadir, kita tetap diberkati Tuhan. Mau 1-2 orang yang hadir di situ, tetap diberkati Tuhan. Ini pembelajaran buat kita. Karena ternyata ada pesan yang sangat mendalam yang mau disampaikan. Ibadah bersama dengan jemaat. Di dalam ibadah itu kita bisa memberikan kesaksian, kita bisa memberikan kekuatan, dan juga kita bisa memberikan hal-hal baru, semangat baru, untuk kita bisa satu sama lain meneguhkan dan menguatkan dalam menjalani hari-hari kita. Jadi inilah mengapa dikatakan janganlah kita menjauhkan diri, bagilah waktumu, itu maksudnya. Bagilah waktumu, sisihkanlah waktumu. Karena kenapa? Karena orang lain juga membutuhkan waktumu, waktu ketika engkau bersaksi, waktu ketika engkau mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka juga rindu mau mendengar itu. Ini maksudnya kalimat itu sebetulnya. Tapi bayangkan semuanya kita simpen, kita gak mau bagi waktu kita. Kalaupun hanya tersisa, belum sempat selesai udah leave kita dari grup, dari Zoom. Jadi bagaimana selanjutnya? Rasul Paulus paham betul, selain karena pengalamannya secara pribadi yang dia rasakan bersama dengan Tuhan, dia juga sangat yakin karena dia dipimpin Roh Kudus. Di dalam Ibrani 10 membahas mengenai ketekunan. Kalau di dalam Roma 3 ayat, Roma 5 pasal 3 sampai 4 dijelaskan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan ini pertanyaan penting banget yang saya mau tanyakan bagi kita semua. Beribadah kepada Tuhan itu penting atau mendesak? Yang menjawab penting, boleh angkat tangan? Oke. Yang beribadah kepada Tuhan itu mendesak, boleh bantu angkat tangan? If I should translate into English, worship to God is important or urgent? Ada yang boleh bantu? Yang bilang important, angkat tangan. Ada yang bilang yang beribadah pada Tuhan urgent? We should put our worship into God like an urgent thing. Karena hal-hal biasanya kalau cuma kita anggap penting, kita akan selalu sisihkan dengan hal yang mendesak. Katakanlah ada kakak kita di sini, dia harus membuat laporan ya. Kakak, kau sudah harus kasih laporanmu ke bos kurang lebih 1 jam.
Padahal di mejanya ada 10 lagi hal yang penting yang harus dikerjakan dan harus dia laporkan. Kakak kasih keputusan mau kerjakan yang satu dulu atau yang 10 itu? Iya. Yang paling mendesak urgent yang dikerjakan duluan atau yang penting nih dikerjakan? To be honest. Kita tinggalkan itu yang penting. Dan ternyata hari ini kita dapatkan beribadah kepada Tuhan adalah it's an urgent thing. Ya, saya juga dulu begitu berpikir, kenapa ya? Ternyata enggak, kasih tahu. Itulah sebabnya terakhir dikatakan bahwa jadi kita akan bisa menilai bagaimana Tuhan merespon perbincangan kita dengan Tuhan. Apakah kita berbicara dengan Tuhan itu merupakan hal yang important ataukah kita berbicara dengan Tuhan itu merupakan hal yang urgent? Karena kita kalau berbicara dengan Tuhan merupakan hal yang urgent, kita akan lebih sering membagi waktu kita. Kita akan lebih sering meluangkannya, bukan memberikan yang sisa-sisa. Ya, that's it. Kalau memang kamu komit dalam satu hari, kamu mau kasih 1 jam buat Tuhan, kasih 1 jam. Yang lain geser dulu yang this is prime time for Jesus. Saya mau bagikan dalam waktu 1 tahun, mau ngapain kayak terserah. Kalau kami, biasanya kita baca firman Tuhan. Makanya ada bacaan Alkitab harian. Cuma 3 pasal, oke lah 3 pasal, cengli lah. Dan selanjutnya, sebagai kesimpulan yang saya mau bagikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Simple. Kemana kamu mau melangkah, kemana kamu mau mengikuti, dan kemana tujuanmu, lihat siapa di depan kamu. Inilah yang menjadi perenungan buat kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyampaikan perenungan firman-Mu melalui hamba-Mu pada saat ini. Kami mau Tuhan, di dalam hari-hari Engkau ingatkan kami 10 hari berdoa dalam program yang sudah dibentuk. Kami mau membagikan waktu kami secara spesial pada Tuhan. Dikhususkan waktu tersebut. Kami mau berkomunikasi menjadi lebih baik lagi komunikasi kami dengan Kau Tuhan. Bukan hanya sekedar basa-basi. Dan bukan hanya rutinitas seperti kami doa makan pada umumnya. Tetapi kamu menyampaikan dalam hati kami dengan rasa syukur kami, terima kasih kami dari hati kami yang paling dalam. Terpujilah Tuhan namamu, biarlah 10 hari berdoa bukan hanya selesai selama 10 hari, tapi membiasakan dan menjadikan habit kami tetap terus berdoa di dalam hati kami dalam melakukan aktivitas kami. Terpujilah namamu sudah mendengar dan menjawab doa hamba-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan di Jemaat Mount Carmel di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami berdoa di dalam namamu yang adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia. Amin.